Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para ulama itu yang sudah makamnya tinggi, ma'rifah kepada Allah, tahu tentang hakikat semuanya, maka mereka itu dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini selalu dalam keadaan senang saja. Bahkan mereka itu kalau seandainya tidak dicoba, mereka khawatir jangan-jangan ini Allah lagi benci sama dia. Kalau kita kan kalau bisa jangan kena musibah, jangan kena bala. Tapi bubuhannya para ulama itu kalau mereka tidak kena musibah itu jadi khawatir jangan-jangan istidraj. Tahu istidraj? Nang kayak Firaun tuh, nah ada suah sakit-sakit, bahkan dikatakan Firaun itu seumur hidup nggak pernah sakit kecuali cuman sekali, itu pun cuman influenza sekali aja, sembuh sudah. Bahkan ada disebutkan dalam riwayat kisah Israiliyat, Firaun itu punya gigi cuma ada dua, satu di atas, satu di bawah. Tapi giginya itu bukan sebiji, maksudnya bukan yang kayak kita ini. Giginya itu dari ujung kanan, belakang kanan terus berhahar jadi satu sampai ke belakang kiri. Jadi cuma ada dua. Cuman giginya begitu. Makanya kalau pemain tinju itu kan, dia pakai gigi palsu supaya apa? Supaya kalau dihantam musuh kada goyang. Nah, jadi gigi Firaun itu modelnya begitu. Maksudnya ada kisah Israiliyat seperti itu. Maksudnya masalah makanan pun sampai ke gigi. Nah, Firaun itu nggak pernah kesulitan. Jangan orang kita kesulitan lah. Tidak pernah terselip sisa makanan itu di giginya. Kalau kita habis makan ayam atau makan kambing, apalagi makan sapi besar, apalagi makan mandai, sudahnya itu kesulitan tuh bang. Nah, Firaun kada suah seperti itu. Sehingga para ulama itu unik, terkadang mereka kalau nggak diuji sama Allah, jangan-jangan istidrat ini, jangan-jangan istidrat. Ada dulu kisahlah seorang imam di daerah Shibam. Shibam ini daerah satu kota di Hadramaut. Shibam itu daerah yang dikenal dengan rumah paling tinggi sedunia yang terbuat dari tanah. Jadi tingginya itu kayak Winakuta itu nah, tapi tanah. Ya, mirip Winakuta itu hampir lah. Tapi mirip, tapi terbuat dari tinggi rumahnya, aneh juga itu, mulai bahar itu di daerah itu yang terkenal paling tinggi rumah terbuat dari tanah sedunia. Jadi daerah itu ada seorang imam ini sudah belasan tahun jadi imam di masjid. Tidak ada satu orang pun yang membenci imam ini. Tidak ada yang membenci, tidak ada yang protes, tidak ada yang menyambatin. Belasan tahun dia jadi imam, tidak ada yang benci, orang ketujuh beratan. Kalau kita kan mengharap seperti itu. Tapi imam ini bingung, kok aneh ya, masa orang berdakwah tidak ada orang yang iri, masa kita berdakwah nggak ada orang yang benci, semuanya senang terus. Di malam hari si imam ini berdoa, ya Allah kata dia, ulun sudah belasan tahun jadi imam, satu pun gak ada orang yang benci dengan saya. Ini rasanya aneh.
Padahal para nabi itu selalu ada aja saya membenci. Ibarat kata pepatah, di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada putih, di situ ada hitam. Kalau ibarat sinetron tuh di mana ada Haji Sulam, di situ ada Haji Muhyiddin. Ingatlah sinetron bahar itu. Pasti begitu, tidak mungkin seperti itu. Di mana ada malaikat, di situ ada setan. Jadi si imam ini berdoa, ya Allah kalau seandainya besok nih aku jadi imam subuh, tidak ada orang yang menegur aku, tidak ada orang yang bosan denganku, maka besok aku terakhir jadi imam. Aku khawatir jangan-jangan ini istidraj. Tapi kalau besok ada yang membenci aku akan bertahan terus jadi imam. Nah, khawatir kalau istidraj, kalau tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas menjadi imam. Akhirnya besok subuh, maksudnya pagi pas salat subuh, ya seperti biasa. Ketika Sidin hendak menjadi imam, hendak memaju, tiba-tiba nang di belakang nih ada nang menarik. Pak Imam, umur sudah belasan tahun, pian aja yang jadi imam, gantian Pak. Pian talus yang jadi imam. Ketika ada yang menegur seperti itu, kalau Pak marah Anda, malahan dia mau coba. Alhamdulillah, ternyata ada aja orang protes. Alhamdulillah ada saja orang nang protes. Akhirnya ya sudah, beliau bersyukur, ada yang tidak suka dengan beliau. Nah, itu kehebatan orang ulama begitu. Kalau kita kan mencari ilmu mahabbah supaya disukai orang terus. Ada seorang ulama menikah lawan perempuan yang salehah. Sudah bertahun-tahun menikah ini, bininya ini kada suah sakit-sakit. Kita kan kalau bisa bini itu juga kada suah sakit, kalau bisa jangan suah haid sekalian. Ya. Nah, repotnya kalau haidnya 15 hari, bersih 15 hari, haid 15 hari, begaruh kepala nah. Pelamasan. La ilaha illallah. Jadi tidak pernah melihat istrinya ini sakit. Oh subhanallah, istrinya salehah, cantik, salehah, taat, pembersih, pengharum, pokoknya lengkap tepang dah. Pokoknya kalau ada yang bilang seperti itu, kalau belum meninggal jangan dikubur tepang dah. Artinya kalau bisa seperti itu terus-terusan. Tidak ada sedikit pun cacat sudah, pokoknya bidadari dunia sudah. Saking baiknya semuanya, sempurna sekali istrinya ini, cantik, salehah, turut, ahli ibadah, pokoknya tidak ada yang jeleknya. Pintar memasak, pintar berdandan, lengkap semuanya. Jadi lakinya dia pada lawan bininya, oh istriku, nggih, ada Pak, kita ini sudah bertahun-tahun menikah, tapi aku belum suah melihat ikam ini sakit, belum suah melihat ikam ini sakit. Aku khawatir jangan-jangan ini istidrat dari Allah. Jangan-jangan istidrat. Karena aneh, masa kita suruh berumah tangga kada ada pernah masalah. Orang berumah tangga itu kan banyak masalah. Ini hubungan kita ini berapa kali sudah berkelahi lawan bini. Hidup keluarga begitu. Kita ini kan ada dosa masalah. Nang parahnya ikam kan ada dosa sakit. Nah terus mau gimana? Ya alhamdulillah sih. Cuman rasanya aneh saja. Nah, terus gimana pian maksudnya? Nah, begini saja. Kita ini harus introspeksi masing-masing. Kenapa kok Allah tidak pernah mencoba kita? Memberikan ujian, cobaan nang susah kada suah. Kenapa ya? Rasa aneh itu nah. Jangan-jangan istidrat dari Allah Ta'ala. Kalau begitu, ikam jalakinya besok bulik aja ke rumah orang tua ikam dulu. Sampai sakit, kalau sudah sakit hanya boleh ke sini. Bini nih, kada ada salah, kada apa, disuruh balik ke rumah orang tua, menangis saya, menangis. Nah, akhirnya besok pagi sudah malam itu sudah bersimpun-simpun membawa tas apa semuanya. Lakinya kan udah marah, cuman suruh balik aja dulu, siapa tahu bisa sakit. Aneh jual lakinya. Jadi pas pagi hari
Bininya ini pindah mungkin nangis tadi malam, mata bangkak, mungkin apa begitu, kadang melihat jalan ke apa gitu. Tiba-tiba pas membuka pintu hendak melangkah keluar, tersandung di dekat pintu tadi. Terotok 7 rambak. 7 rambak atau sembalik kah, atau dungsur kah, atau pelisit kah. Bahasa Banjar itu macam-macam. Didingsir lain, 7 rambak lain, terus sembalik lain. Apa lagi? Terus sembalik lain, tejungkal lain, itu macam-macam bahasanya itu. Kalau kita Indonesia buguk jatuh sudah, jatuh terpeleset. Bahasa Banjar lain. Terus sembalik itu gimana tuh sembalik? 7 rambak bang, 7 rambak itu itu tiharap. Tiarap, apalagi tedingsir, tejungkang. Kalau apa masanya macam-macam. La ilaha illallah. Akhirnya pas mungkin mata lagi bangkak, pindah kabur-kabur banyu mata nih lah, salah melihat, tergugur, terpeleset bininya itu di teras itu. Tuh gugur, tiba-tiba kakinya patah. Dan lakinya alhamdulillah sakit jua ikam katanya. Sakit jua ikam. Ayo kembali katanya. Dosa boleh ke rumah orang tua kita, kembali ke rawat ikam jarnya. Jar bini aneh jua ini laki ini. Itu orang wali begitu dia. Lain kita, kalau bini kita garing, boleh kaji ikam ke rumah orang tua ikam. Itu kita. La ilaha illallah. Tuh, macam-macam ya orang wali. Jadi mereka itu ketujuh diuji daripada kada diuji. Kenapa? Karena kalau diuji itu berarti mau naik kelas, ujian katanya. Anak-anak sekolah ujian jannya. Kalau kita nang sekolah kada betul ujian lagi. Tapi kalau orang hendak lulus, ujian katanya. Alhamdulillah, sebentar lagi aku lulus. Aku harus semangat, harus bisa menjawab soal. Itu kalau orang mengerti. Tapi kalau orang kalau aduh ujian lagi, capeknya ujian. Itu makomnya lain. Bang, kita ini makom nang ada senang-senang saja. Kalau wali di balik kesusahan itu akan ada kesenangan. Ala kulli hal, itu para makom, para aulia itu luar biasa. Ya, bagi kita mau tidak mau sedikit banyak kita harus nuruti mereka itu. Supaya apa? Supaya kita bersama mereka. Tujuannya apa? Dari dunia bersama mereka sampai ke negeri akhirat di surga bersama mereka. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan beserta orang yang dicintainya. Kita ketujuh lawan ulama, 7 para habaib. Bukan hanya kita ketujuh mencintainya, tapi mengikuti akhlaknya. Kalau kita mencintai dan mengikuti mereka, maka insya Allah kita akan bersama mereka sampai ke dalam surga. Tapi kalau ada orang cinta, lawan bukan orang nang baik, pemain sepak bola, Piala Dunia kan ya, dikotorin, kotor. Tapi bagus kotor tuh, subhanallah. Beritanya itu kan sebelumnya itu sudah dilarang bir, kemudian tidak boleh pakaian terbuka, kemudian banyak lagi pameran-pameran tentang Islam, di mana-mana ada hadis Nabi diteruskan. Sampai pembukaan kemarin kan baca ayat Al-Quran. Mendengar kabar katanya sebelum pembukaan Piala Dunia itu ada 500 lebih orang yang masuk Islam pada saat itu. Baik, 500 lebih. Mungkin sekarang bisa lebih lagi nih yang masuk Islam karena melihat ayat Al-Quran di jalanan, melihat adab orang Islam di sana. Orang sugih di sana tapi adabnya baik. Menjamu tamu, orang Arab itu kan kalau menjamu tamu habis-habisan dia. Orang Arab itu kalau menjamu tamu habis-habisan, apa yang di dalam dikeluarkannya, ada disimpan-simpannya. Nah, makan mereka itu tidak mau nawar makanan, pokoknya apa aja dikeluarkan. Kalau kita kan memilih hendak banyu putih kah, banyu es kah, banyu apa. Kalau enggak, mereka enggak, keluarkan semuanya. Pilihannya banyak, es kah, kopi kah, susu, apa lengkap. Kalau kita kan menawar orang pian hendak minum apa? Banyu teh kah, banyu es kah, kopi kah, guru, apa guru. Itu kita di sana enggak, keluarkan berataan. Itu adabnya kalau orang Arab tuh keluarkan. Nah mungkin banyak orang-orang luar negeri datang ke sana
melihat akhlaknya orang-orang Islam di sana, tergugah masuk Islam. Ratusan sudah masuk Islam itu. Bisa nanti sampai akhir acara ini banyak lagi yang masuk Islam nanti. Nah, jadi subhanallah, adab mereka itu melihatkan Islam tadi. Nah, cinta kepada orang soleh. Tapi kalau cinta kepada orang bukan soleh, ya apa enggak? Tubuhannya masuk maka bisa tumpah juga masuk neraka. Ala kulli hal seperti itu ya. Kiranya cukup sekian dulu. Insyaallah besok kami hendak ke Jakarta. Kemudian hari Kamis hendak ke Surabaya mengantar Naila itu anak daurah pesantren kilat di Gresik. Insyaallah nanti tanggal 6 Januari berangkat ke Hadramaut insyaallah. Ya, si Naila ini hendak sekolah di sana. Jadi persiapan untuk berangkat ke sana. Jadi kumpul dulu di Gresik karena pusatnya di Gresik sana. Pesantren kilat apa yang perlu disiapkan, nanti baru kembali ke Jakarta, hanya nanti pulang ke Hadramaut tanggal 6 Januari insyaallah. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.